بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali nafa'anallahu bihi wa bil mufiddarini amin. Ila qawlihi fahadhihi sakaratul mauti, maka ini adalah sakaratul maut ala awliyaillahi, untuk para waliullah wa ahbabihi, dan yang Allah cintai. Famahaluna, maka bagaimana dengan keadaan kita? Wa nahnul munhamikun, dan kita adalah orang yang gemar fil ma'asi, dalam kemaksiatan. Wa tatawala, dan selalu alina, atas kita, ma'a sakaratul maut, bersama dengan sakaratul maut, baqiyatu, sisa ad-dawahi, musibah. Fa inna dawahi al-mauti thalathatun, maka musibah kematian itu terdapat 3 macam. Sesungguhnya, enggak usah pakai maka. Sesungguhnya kesulitan atau dawahi atau musibah bisa, atau kesulitan kematian, dalam kematian itu ada 3. Sesungguhnya, maksudnya dawahi itu kesulitan yang sangat berat. Dahiyatun, satu mufradnya dahiyah, dawahi. Tamam? Kamil? al-ula, yang pertama, syiddatun naz'i, kerasnya pencabutan nyawa atau sakaratul maut, kama dzakarnahu. Beratnya ya. Syiddatul maut. Allah, syiddatun naz'a. Beratnya atau kerasnya, labas. Ya, kama dzakarna, seperti yang sudah disebutkan, itu salah satu dawahinya, salah satu hal yang paling berat yang akan dialami ada 3. Yang kedua apa? Ad-dahiyatu tsaniyah, dan musibah yang kedua, musyahadatu, melihat atau menyaksikan surati malikil maut, malakil maut, rupa asli dari malaikat maut. Wa dukhulu ar-ru'i, dan masuknya ar-ru', ketakutan, wal khauf, dan ketakutan, minhu, darinya, alal qalbi, kepada hati. Falau ra'a suratahu, jikalau dia melihat suratahu, rupa aslinya, allati yaqbidu, yang dimana dia menggenggam, alaiha, atasnya, ruhal abdi, rohnya seorang hamba, al-mudhnib, yang dia berdosa, a'zamur rijali quwwah, lebih besar dari pemuda kuah yang kuat. Lam yati' ru'yatahu, lam yutiq ru'yatahu, maka dia tidak akan kuat untuk melihatnya. Faqad ruwiya, maka telah diriwayatkan an Ibrahim al-Khalil, dari Sayyidina Ibrahim al-Khalil, kekasihnya Allah alaihi salam, annahu qala li malikil maut, sesungguhnya beliau berkata kepada malaikat maut, hal tastatiu, apakah engkau bisa an tarayani, untuk turiyani, untuk memperlihatkan kepadaku, surataka, gambar rupamu, allati taqbidu, yang dimana engkau genggam, fiha, mencabut, allati taqbidu, yang engkau cabut, fiha, padanya, ruhal fajri, orang-orang yang berdosa. Qala la tatiqu dzalik, maka berkata malaikat maut, tidak akan mampu engkau. Qala, maka berkata Sayyidina Ibrahim, bala, iya. Qala fa'arid anni, maka berkata malaikat maut, maka berpalinglah dariku. Fa'arada anhu, maka berpaling darinya. Tsumma altafata, kemudian menengok, fa idza huwa birajulin, maka sesungguhnya malaikat maut birajulin, dengan tiba-tiba dia melihat seseorang, yaitu maksudnya seseorang di sini malakul maut, ya. Malaikat kematian, ya. Aswada, hitam, qaimi sya'ri, yang berdiri rambutnya. Muntini, bau busuk. Ar-rihi, muntini rihi, bau busuk dia. Aswadi thiyabi, yang hitam bajunya. Yakhruju min fihi, yang keluar dari mulutnya. Wa manakhirihi, dan dari hidungnya. Lahibun nari, panasnya api. Lahib, kobaran api. Lahibun nari, kobaran api, wat dukhan, dan asap. Fagusya, maka diselimuti, ala Ibrahim, Gusya, pingsan.
Ghusya ala Ibrahim berarti pingsan Nabi Ibrahim. Faghushiya ala Ibrahim, dan maka pingsan ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Thumma afaqu, kemudian sadar, waqad ada malakul mauti, dan telah kembali malakul maut, malaikat maut, ila surati ula, kepada rupa yang aslinya, yang awalnya. Faqala ya malakal maut, wahai malakal maut, law lam yalqal fajru, kalau saja bertemu al-fajru, orang yang fajir, inda mautihi, ketika kematiannya, illa surata wajhika, kecuali rupa wajahmu, lakana hasbahu, maka sesungguhnya itu cukup bagi dia. La ilaha illallah. Ya. Guys, ketika disebutkan dalam ayat itu, alladzina tawaffahum malaikatu thayyibin. Alhasil bahwa syiddah yang kedua atau dahiyah yang kedua apa? Pertama, beratnya ketika dicabut nyawa. Sakit, berat, susah. Kedua, gambaran rupa malakul maut, malaikat kematian itu dia berupa di hadapan orang beda-beda. Kalau orangnya soleh, orangnya baik, orangnya ahli taqwa, dia bagus, wangi, cakep, indah. Bikin orang yang mau dicabut nyawanya, oh, seneng banget ini, enak banget ini, wangi banget. Ya, ditemani dengan baik. Tapi kalau dia fajir, dia fasik, dia orang yang ahli maksiat, waliyadzubillah, dia penampakan seram yang mengerikan. Sampai diceritakan dari riwayat Ibn Abi Dunya meriwayatkan ini kisah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya ketika berjumpa dengan malakul maut, ya, para malaikat gak takut ketemu malaikat kematian, Israel ketemu. Ya, dibilang, ente kalau nyabut nyawa orang yang fajir itu muka ente kayak apa? Coba dong, anak pengen lihat. Kata malaikat maut, ente gak bakal sanggup wahai Ibrahim. Nah, anak pengen lihat. Ya udah, berbalik muka sana. Berbalik. Lihat lagi. Hitam besar. Ngeri. Rambutnya berdiri. Keluar api dari mulutnya, dari hidungnya. Nabi Ibrahim ngelihatnya shock, langsung pingsan. Nggak kuat ngelihat bentuk rupa yang mengerikan dengan baunya, dengan ini. Serem. Ketika bangun sadar, malaikat maut sudah normal lagi. Kata, demi Allah, kalau seandainya orang yang fasik nggak punya siksaan kecuali ngelihat rupamu ketika dicabut nyawa, itu udah cukup siksaannya. Dengan melihat rupa yang mengerikan seperti itu. La ilaha illallah. Ayo. Warawa Abu Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Dawud alaihi salam, bahwa sesungguhnya Nabi Dawud alaihi salam kana rajulan guyuran. Kana rajulan guyuran, beliau adalah orang yang cemburu. Wa kana idza kharaja, dan adapun ketika beliau keluar, ghallaqal abwab, maka dikunci pintu-pintu. Fa aghlaqa dzata yaumin, maka dikunci pada suatu hari. Wa kharaja, dan beliau keluar. Fa asyrafati imra'atuhu, maka mengawasi istrinya. Fa idza hiya bi rajulin fid dar, dan ketika itu istrinya bersama dengan lelaki fiddar, di dalam rumah. Faqalat, man adkhala hadzal rajula, siapa yang telah memasukkan lelaki ini? La in jaa. Jadi yang melihat bukannya Nabi Daud, bukan. Si perempuannya tiba-tiba melihat ada orang di dalam rumah. Terus dia berkata, man adkhala hadzal rajul, siapa yang memasukkan laki-laki ini? La in jaa Daud. La in jaa Daud, apabila datang Sayyidina Nabi Daud, la yulkiyanna minhu utban, maka dia akan menemuinya dengan celaan. Faja'a Daud alaihi salam, maka datang Nabi Daud alaihi salam, fara'ahu, maka melihatnya. Faqala, man anta, siapa engkau? Faqala, ana alladhi la ahabul muluka, saya adalah la ahabul muluka, tidak takut, sosok yang tidak takut. Saya tidak takut dengan para raja. Dari kalimat haibah, haba yahibu haibatan, haibah, ahab, ana ahabu. Tamam, kembali. La ahabu, saya tidak takut, al-muluka, kepada raja-raja. Wala yamna'u, dan tidak ada yang mencegah, minni, dariku, al-hijab. Hajjab. Al-hajjab. Hajjab itu apa? Penjaga pintu. Ayo.
Faqala fa anta wallahi idzan malakal maut. Maka berkata Nabi Daud, fa anta, maka sungguh engkau, wallahi demi Allah, idzan kalau begitu malakul maut, engkau adalah malaikat maut. Wa zammala, dan menutup Daud, Nabi Daud alaihi salam, makanahu, rumahnya. Makanahu. Dia mengatakan makanahu maksudnya dirinya dia. Ya, dirinya di tempat tersebut. Jadi diceritakan bahwa Nabi Daud itu orangnya sangat cemburu, nggak suka ada orang laki-laki asing masuk ke dalam rumahnya, nemuin istrinya atau perempuan-perempuannya, nggak suka, sangat cemburu, nggak boleh, nggak ngizinin. Ya, tidak mengizinkan. Ketika itu dia keluar dari rumah, kunci kamarnya, lokasinya yang nggak bisa orang lain masuk begitu saja. Tiba-tiba istrinya bingung, kok ada laki-laki dalam ruangan kita? Siapa ini orang? Kalau Daud ada di sini bakal dimarahin nih. Dia diam nggak tahu. Tiba-tiba Nabi Daud masuk. Ketika buka pintu, loh, siapa yang mau masukkan engkau di sini? Nah, saya adalah sosok yang tidak pernah takut dengan para raja. Dan saya juga tidak ada yang menghalangi saya walaupun penjaga pintu. Oh, kalau begitu engkau adalah malakul maut. Malaikat maut, gak takut sama raja. Takut gak sama raja? Izin gak? Enggak raja, saya mau masuk gitu. Saya minta izin masuk. Tiba-tiba masuk. Khalas. Bayakut. Enggak ngurusin penjaga, enggak ngurusin siapa-siapa. Allah, saya tinggi sos ya. Kata Nabi Daud ketika tahu ente malakul maut, berarti anak udah waktunya ya. Qatta wajhahu. Ya, disebutkan di sini dia menutup diri di tempat tersebut. Taib kamil. Waruhiya, dan diriwayatkan anna Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa alaihissalam marah bijam-jamatin, melewati bijum-jumatin, melewati tengkorak kepala, itu jum-jumah ya, tengkorak yang kepala doang. Taib. Fadarabaha birijlihi, maka ditendang olehnya. Faqala, maka beliau berkata, takallami, berbicaralah, biiznillah ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Faqalat, maka berkata tengkorak tersebut, ya ruh Allah, wahai ruhnya Allah, ana maliku, saya adalah raja, zamani kadza wa kadza, pada zaman kadza wa kadza, ya, zaman tertentu. Baik. Baina ana jalisun, ketika saya duduk, fi mulki, pada kerajaanku, alayya taji, aku memiliki mahkota. Yang saya sedang mengenakan mahkota. Alayya taji, maksudnya menggunakan mahkotaku. Alayya taji, saya menggunakan mahkotaku. Wa hauli, dan sekitarku, junudi, tentaraku. Wa hashmi, dan palayanku. Ala sariri mulki, di atas kasur mulki, kerajaan. Idh badali malakul maut, ketika tiba-tiba. Artinya tiba-tiba. Idza tiba-tiba juga kadang-kadang. Baik. Tiba-tiba nampak li kepadaku malakul maut, malaikat maut. Fazala, maka hilang mini dariku, kullu adwin, setiap persendian, ala hiyalihi, satu persatu. Thumma kharajat, kemudian keluar, nafsi ilaihi, nafasku kepadanya. Faya laita, andaikan saja, makana min tilkal jumu'ah, dari pertemuan itu, dari perkumpulan itu, kana firqatun, terdapat perpisahan. Karena firqatan ya. Maksudnya ya, terpisah ya, benar. Terus wa ya laita makana min dzalikal unsi, dan andai saja dari manusia dari keenakan tersebut, dari kenyamanan tersebut, uns bukan ins, dari kenyamanan tersebut, karena wahsyatan, terdapat kesedihan. Aiyah. Jadi Sayyidina Isa alaihissalam diriwayatkan lagi melewati, ngelihat jum-jumah, ngelihat tengkorak kepala, dipakai kakinya, ditendang oleh Sayyidina Isa sedikit, bilang, "Gum, kallam biidznillah." Bicara. Anda pengen tahu ente ini siapa? Bicara dengan izin Allah. Bicara dia. Wahai Ruhullah. Julukannya Nabi Isa dipanggilnya Ruhullah. Wahai Ruhullah, saya ini adalah seorang raja di zaman ini. Terus gimana kisahmu? Saya lagi duduk bersama pasukan, pasukan semua ada, pembantu semua ada, lagi duduk, lagi rame, pakai taj, lagi duduk santai. Tiba-tiba aja datang malaikat maut. Hati mendadak ini raja, tau-taunya udah mati aja, gitu. Ya, malaikat maut datang langsung pegang diri saya, semua anggota tubuh saya sepertinya terlepas satu-satu.
Saya copot satu-satu semua. Habis itu mulai saya cabut nyawa sampai mati. Itulah saya. Di Jumjumah ini dulu raja yang bangga duduknya petantang petenteng, ya. Ujung-ujungnya gitu juga mati. Nggak ada raja dibilang terus nggak mati gitu. Ada nggak raja nggak mati? Kalau ada ya khair. Ya, mau berantem deh buat dapetin kerajaan biar nggak mati. Tapi sama aja mati. Ya mut juga sama. Matinya ada yang mendadak. Malah kebanyakan lebih sadis lagi. Dibunuh oleh kerabatnya sendiri, diracun kerabat sendiri, hidup sengsara, ketakutan. Takut dia khianat, ntar yang istrinya berkhianat, yang ntar teman dekatnya berkhianat. La ilaha illallah. Tapi berebutan. Subhanallah. Sesuatu yang bikin susah hidupnya malah berebut. Itu aneh. Kerajaan dan kepemimpinan adalah sesuatu keserakahan manusia yang paling mengherankan dari manusia. Kalau harta masih mending ya, masih ya Allah dia punya duit, bisa beli ini, bisa beli ini. Walaupun tetap aja ada rasa takut dicolong, takut dibegal, takut dirampok. Tapi enggak seperti seorang raja. Raja ini udah tahu dia contohnya. Kadang dia menjadi raja menggulingkan raja sebelumnya dengan membunuhnya, memfitnahnya. Lah, sebagaimana engkau memperlakukan itu kepada orang, kan itu juga bisa digituin. Enggak. Karena kalau dia nyampe nggak bakal ada orang yang bisa gitu. Perasaan dia. Padahal ujung-ujungnya mati juga. La ilaha illallah. Baik, fahadhihi dahiyatun yalqaha al-usah. Maka musibah ini yang yalqaha al-usah, ya orang berdosa akan menemuinya. Wa yuqfaha, dan cukup itu al-muti'un, orang-orang dicukupinya akan dijauhkannya. Yukfaha. Wa yukfaha, dan dijauhkannya al-muti'un, orang-orang yang taat. Faqad hakal anbiya, dan telah bercerita al-anbiya. Mujarrada sakratin naz'i. Mujarrada sakratin naz'i, sekedar sakarat kematian. Duna ru'ah, bukan dari ketakutan. Jadi mereka enggak menceritakan tentang ketakutan, seremnya kematian. Enggak, cuman beratnya sakaratul maut ada. Itu dialami. Tapi kalau seremnya malakul maut tampil enggak dialami oleh mereka. Terus allati yudrikuha, yang di mana dia mengenainya. Man yushahidu, siapa orang yang melihat surata malakil mauti, rupa dari malaikat maut, kadzalika, dengan seperti itu, walau ra'aha, walaupun dia melihatnya fi manamihi. Seandainya walau ra'aha, kalau seandainya dia melihat, ini kembali surah. Ya, kalau seandainya melihat gambaran malakul maut fi manamihi, ya. Fi manamihi, pada tidurnya, lailatan, waktu malam, latanaghasa. Naghasa yunaghisu tanaghusan, tanaghasa. Aywa. Latanaghasa alaihi baqiyatu umrihi, maka sungguh akan menjadi sulit alaihi, atasnya, baqiyatu umrihi, sisa umurnya. La ilaha illallah. Fakaifa bi ru'yatihi, maka bagaimana dengan melihatnya fi mithli tilkal hal, pada keadaan tersebut. Jadi kalau seandainya orang ngimpiin malakul maut, bukan dengan gambaran yang serem, enggak, cuma ngimpiin malakul maut, itu mungkin dia setiap hari hidupnya akan jadi nggak enak, nggak nyaman, tenang, salah ya kelas, karena kepikiran dah mati begini, ngelihat malakul maut. Bagaimana dengan keadaan yang seram seperti itu ketika akan meninggal? La ilaha illallah. Taib. Wa amal muti', dan adapun orang yang taat, fa innahu, maka sesungguhnya dia yarahu, melihat, fi ahsani suratin aw ajmaliha, pada sebaik-baiknya rupa, wa ajmaliha, dan paling indahnya. Faqad rawa Ikrimah, dan telah meriwayatkan Ikrimah tu an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, anna Ibrahim alaihi salam kana rajulan guyuran, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau adalah orang yang cemburu. Wa kana lahu baitun, dan beliau memiliki suatu rumah, yata'abbadu, yang dia beribadah, fihi, di dalam rumah tersebut. Fa idza kharaja, maka ketika keluar, aghlaqahu, beliau menguncinya. Faraja dzata yaumin, maka kembali pada suatu waktu.
Faida birajulin fi jawfil baiti, dan di dalam terdapat seseorang di tengah rumahnya. Faqala man adkhalaka dari, maka berkata si Nabi Ibrahim, siapa yang telah masuk ke rumahku? Siapa yang telah memasukkanmu ke rumahku? Faqala adkhalaniha rabbuha, maka berkata yang telah memasukkanku adalah pemiliknya. Faqala ana rabbuha, maka berkata saya adalah pemiliknya. Faqala adkhalaniha man hawa amliku biha minni wa minka. Man huwa aywa. Man huwa amliku biha man huwa amlaku biha minni wa minka. Oh, Allah, aywa. Yang telah memasukkanku, man, siapa orang, huwa, dia, amlaku, yang memegang, lebih memiliki, yang lebih memiliki, biha, dengannya, minni, dariku, wa minka, dan darimu. Faqala faman anta minal malaikah, maka faman anta, aywa, kamil, berarti malaikat nih. Faman anta minal malaikah, aywa. Faman anta minal malaikah, dan maka siapakah engkau dari malaikat? Maksudnya golongan apa ente dari malaikat ini? Apa ente? Membawa rahmat, Israel, Jibril, atau Mikail, atau ente malaikat yang mana? Jadi Nabi Ibrahim tadinya nggak ngeh bahwa beliau adalah malaikat. Lalu ketika dia dijawab begitu, oh berarti ini malaikat. Ente malaikat yang mana? Ya, malaikat siapa? Taib. Qala ana malakul mauti, maka berkata malaikat tersebut, saya adalah malaikat maut. Qala hal tastati'u an turiyani, apakah engkau bisa memperlihatkan kepadaku as-suratah, rupa, allati taqbidu fiha, yang dimana engkau mencabutnya, ruhal mu'min, ruhnya orang-orang mukmin. Qala na'am fa'arid anni, maka berpalinglah dariku. Fa'arada anhu, maka berpaling darinya. Thumma altafata, kemudian menengok. Fa idza huwa bisyabin, maka malaikat tersebut tiba-tiba, idza itu artinya tiba-tiba, idza al-fujaiyah namanya. Jadi tiba-tiba saja malaikat tersebut dengan rupa seorang pemuda, bisyabin, seorang pemuda. Fadzakara min husni wajhihi, maka dia menyebutkan min husni wajhihi, dari kebaikan, dari keindahan wajhi, wajahnya, wa husni thiyabihi, dan keindahan bajunya, wa tibirihi, dan haruman dari wanginya. Faqala, maka berkata, ya malakal maut, wahai malaikat maut, law lam yalqal mu'min, seandainya bertemu seorang mukmin tidak menemui, seandainya seorang mukmin tidak menemui indal mauti, ketika kematiannya, illa suratak, kecuali rupamu, kana hasbahu, maka itu akan mencukupinya. Cukup bagi dia, udah enak, udah nanti ketemu ente begini udah cukup bagi seorang mukmin. Ketika itu Nabi Ibrahim mirip seperti Nabi Daud tadi ceritanya, bahwa beliau mengunci rumah selalu. Tiba-tiba masuk ke rumah, loh ada orang. Siapa ente? Kalau siapa yang masukin ente ke sini? Kan, atau kalian ini Rabbul Bait, yang memasukkan yang punya rumah. Loh, saya yang punya rumah. Kalau yang memasukkan saya yang lebih memiliki darimu dan dari saya. Berarti ini lain lagi nih. Allah yang masukin dia dong. Berarti maksudnya dia. Berarti engkau malaikat dari jenis mana nih? Ana malakul maut. Bisa enggak ente perlihatkan kepadaku ketika engkau mencabut seorang mukmin kayak gimana? Enggak bisa. Berpaling. Ketika berpaling lagi, mukanya cakep, bagus, wangi, indah, bajunya bagus, masya Allah. Katanya kalau seorang mukmin itu diberi ketenangan, nggak ada ketenangan yang diberikan kecuali rupamu yang seperti ini, udah cukup begini. Ya, taib. Wa minha, dan darinya, dan termasuk darinya, wa minha, dan termasuk darinya, musyahadatul malakin al-hafidhin, melihat atau menyaksikan dua malaikat yang menjaganya. Qala raqib atid, berarti ya maksudnya ini. Kamil. Qala Wuhaibun. Wuhaib, Wuhaib. Qala Wuhaib, balaghana, telah sampai kepada kami. Balaghana tanpa tasydid, bukan balaghana tapi balaghana, telah sampai kepada kami. Taib. Balaghana, telah sampai kepada kami, annahu, sesungguhnya, ma min maitin, apa-apa yang dari, tidak ada seorang mayit, tidak ada seorang yang mati, tidak ada seseorang yang mati, yang mutu, yang dia mati, hatta yatara'a, sampai dia melihat,
lahu malakahu, malaikatnya, al-katibani yang mereka berdua menulis amalahu, amalannya. Fa in kana mutian, dan jika dia adalah orang yang taat, qala lahu, maka berkata kepadanya, jazakallahu anna khairan, semoga Allah memberikan kepadamu balasan balasan kebaikan. Farubba majlisi, maka pemilik, farubba majlisi sidqin ajlastana, terkadang maksudnya rubba atau engkau sering, juga arti rubba di sini bisa aja sering majlis yang suatu perkumpulan atau majlis sidq, jujur, kejujuran, ajlastana, engkau mendudukkan kami, maksudnya engkau ngajak kami ke majlis yang baik. Terus wa amalin salihin, dan amalan yang saleh, ahdartana, engkau hadir, engkau menghadirkan kami, maksudnya engkau membuat kami hadir di situ. Baik. Wa in kana fajiran, dan apabila orang tersebut orang yang fajir, orang yang berdosa, qala lahu la jazakallah, maka dikatakan kepadanya, la jazakallah, semoga Allah tidak memberikan balasan kepadamu, balasan kebaikan kepadamu. Semoga Allah tidak memberikan balasan kebaikan kepadamu. Farubba majlisi su'in, maka sering sekali terdapat majlis su', qad ajlasana, engkau ajlastana, engkau membuat kami duduk di situ. Terus wa amalin, dan amalan ghairu salihin, yang tidak saleh, qad ahdartana, engkau telah menghadirkan kami di situ. Wa kalamin qabihin, dan ucapan yang jelek, qad asma'tana, engkau telah mendengarkan kepada kami, memperdengarkan kepada kami. Fala jazakallah, maka semoga Allah tidak memberikan anna khairan, tidak memberikan kepadamu suatu kebaikan. Fadzalika syukhusun, maka hal tersebut syukhusun. Ini itu apa? Melototnya atau pandangan ke atas gitu. Apa bahasa Indonesia? Ya, melotot ke atas gitu ya. Syukhusu basaril mayyit, ya. Itu adalah melotot ke atas, pandangan ke atas bagi seorang mayyit. Ilaihima, kepada keduanya. Makanya kan pada banyak orang meninggal tuh ngeliatin gitu. Nah, itu sebabnya, salah satu sebabnya adalah karena kena omelannya malaikat yang raqib atid, ya. Wala yarji'u ila dunya abada, dan dia tidak akan kembali ke dunia sama sekali. Jadi diceritakan malaikat nih raqib atid itu nanti akan berterima kasih menjelang kematian, syukur jazakallahu khair, mudah-mudahan Allah balas, karena mereka senang, dua-duanya senang. Raqib dan atid diajak hadir majelis ilmu, faranin, masya Allah, majelis ilmu, majelis dzikir, ketemu dengan malaikat yang lain, senang dia. Hadirin sholat, hadirin dzikir, hadirin, senang dia, bahagia, didoakan kebaikan ketika mau meninggal, dan dia lihat itu ketika meninggal. Tapi kalau dia orang fasik, orang fajir, malaikatnya kesel, Allah kita diajak ke majlis yang jelek, ke tempat-tempat fasik, ke tempat-tempat ahli maksiat, bareng dengan syaitan, dengan orang-orang benar, kesel dia. Semoga Allah tidak balas kebaikanmu sama sekali, nggak balas engkau dengan kebaikan sama sekali, karena engkau telah membuat kami seperti itu. Kesel mereka karena diajak dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, nasallallahu alaihi wasallam.